Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Siap. Belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Baiklah semuanya, sebelum kita mulai belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Semangat. Nah, untuk yang tidak hadir, kalau tidak hadir juga nggak apa-apa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan seperti sakit ataupun ada keperluan keluarga. Akan tetapi kalian harus memberitahukan kepada pihak sekolah, terutama kepada guru, pada bapak, jikalau hari ini tidak bisa masuk sekolah. Kalau ada teman kalian yang tidak masuk karena sakit, kita dibiasakan harus punya sifat empatik, harus punya kepedulian. Kalau ada teman yang sakit, maka kita harus berdoakan juga sama, mendoakan supaya bisa sembuh. Tuh, supaya bisa belajar lagi. Kemudian saya Bapak coba perhatikan untuk kelas ini sudah bersih. Jadi kalian telah melaksanakan tugas piket. Ada yang tidak melaksanakan tugas piket? Tidak ada, Pak. Ya, bagus. Karena tugas piket itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kalian, di mana kalian kan sudah sepakat, sudah punya aturan sendiri, yaitu pelaksanaan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita, kesepakatan kelas diantaranya adalah pelaksanaan tanggung jawab, terutama dalam menjaga kebersihan kelas. Tuh, terima kasih. Bagaimana kalian bersiap untuk belajar hari ini? Siap. Coba kalau sudah siap, persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Duduknya yang rapi, pikirannya disiapkan. Kalian harus betul-betul berada di sekolah untuk melaksanakan tugas belajar. Selanjutnya siapkan alat-alat tulisnya, poin, buku, semuanya dipersiapkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi bandung ibuku. Merdeka, merdeka, hidup
nanti kalian tinggal mengikuti gerakan apa yang diucapkan oleh Bapak. Ingat, yang Ucapkan. jadi apa yang dikatakan oleh Bapak itu harus kalian ikuti. Jadi harus konsentrasi. Coba tangannya ke atas. Tangan ke atas. Pegang telinga. Pegang hidung. Ya, kalian nanti konsentrasi. Nah, selanjutnya permainannya, dengarkan. Ini jempol. Yang ini telunjuk. Kalau yang ini kelinci. Jadi ada tiga. Ini jempol. Yang ini telunjuk. Kalau yang ini Kelinci. Kalau yang ini ini. Jadi ya udah nanti kalian sudah bisa fokus. Jadi apa yang Bapak katakan harus kalian ikuti. Nah selanjutnya di sini Bapak akan mengingatkan kepada kalian, mengingatkan kepada kalian bahwa di dalam setiap pembelajaran Bapak ingatkan bahwa pentingnya sikap untuk disiplin, kemudian tanggung jawab, terus peduli, menghormati teman atau orang lain, dan juga bisa melakukan kerja sama. Itu hal-hal penting yang harus kalian lakukan di dalam setiap pembelajaran. Apalagi itu sudah tercatat atau tertulis di dalam peraturan kelas kita atau keyakinan kelas. Tanggung jawab, menghormati, kan? Apalagi jaga ketertiban, kebersihan, bekerja sama, itu sikap-sikap yang harus kalian kembangkan. Nah, sebelumnya sebelum kita lanjut ke materi baru, coba kalian ingat, refleksikan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Air. Tentang air. Nah, air itu adalah salah satu benda yang sangat penting untuk kehidupan manusia maupun makhluk hidup. lainnya. Nah, tadi kalian kan ketika membersihkan kelas ini, kan tentunya untuk mengepel lantai ini kan membutuhkan air. Coba Bapak tanya, bagaimana kualitas dan kesediaan air di sekolah? Airnya masih cukup tidak? Cukup. Airnya masih bersih tidak? Bersih. Layak dipakai tidak? Layak. Itu harus tahu jumlah keadaan air itu bagaimana, kemudian kualitasnya bagaimana, supaya kita bisa mempergunakannya untuk keperluan atau kebutuhan hidup. Setelah di sekolah kita keadaan airnya baik dari jumlah dari kesediaan ataupun dari kualitas masih baik untuk digunakan, sehingga kalian bisa melaksanakan kebersihan kelas dengan baik. Kegiatan pembelajaran hari ini kita masih berada di tema 8 subtema 3, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Tadi sudah disebutkan bahwa kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang air. Nah, termasuk tadi dijelaskan bahwa kondisi air di sekolah kita alhamdulillah kesediaannya masih cukup, juga kualitasnya masih bagus sehingga layak untuk dipakai. Nah, itu jadi untuk kegiatan belajar ini topiknya adalah bagaimana kita mencari tahu atau menemukan, mengidentifikasi faktor
bisa tetap bersih, tetap bisa tersedia, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Coba kalian kira-kira tahu tidak? Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi air? Coba, yang pertama, ketersediaan air itu tergantung dari cuaca, suhu. Betul. Kalau kita musim kemarau, tentunya kemarau berkepanjangan akan membuat kesediaan air akan Mengurang. Berarti selain suhu juga adalah curah hujan. hujan. Kalau tidak ada hujan, maka air juga akan kekurangan. Selain itu faktor-faktor lainnya diantaranya adalah sumber air. Sama sumber air juga mempengaruhi. Kalau di gunung-gunung sudah tidak ada pohon, maka air juga yang mengalir akan Kurang. Terus aliran-aliran sungai. Kalau sungainya banyak penyempitan, banyak sampah, nanti kualitas air juga akan terganggu. Terutama di lingkungan juga sama. Sekarang ini kan serapan air itu sangat kurang, karena sekarang itu banyak yang sudah halaman-halamannya pakai kopinblok sehingga air kurang menyerap. Kalau air tidak menyerap, maka ketersediaannya juga akan berkurang. Tuh, itu beberapa faktor yang akan mempengaruhi kualitas air. Untuk itu, nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini ada langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama nanti ada mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, baik itu dari tayangan video ataupun dari sebuah cerita non fiksi. Nanti ada cerita non fiksi atau cerita nyata. Non fiksi itu kan berarti nyata, kemudian ada video, ada artikel. Nanti kalian bisa cari sumber-sumber tersebut dan identifikasi, temukan faktor-faktornya apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas air. Kemudian nanti juga di dalam kegiatan pelajaran ada diskusi, ada kerja kelompok, kemudian ada tugas mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah sekarang coba perhatikan semuanya, berbicara masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan air? Betul tidak? Betul. Manusia? Betul. Hewan? Betul. Tumbuhan? Betul. Kemudian, apakah kesediaan air yang kita gunakan bisa berubah? Bisa. Kesediaan air bisa berubah tidak? Bisa. Bisa berkurang? Bisa. Kenapa bisa berkurang? Karena kekeringan. Karena betul, faktor kekeringan, faktor suhu itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesediaan air. Nah itu nanti untuk lebih jelasnya dalam pembelajaran ini nanti kalian bisa mengamati contoh-contoh dari gambar, kemudian video, kemudian ada artikel, ada cerita yang harus kalian amati agar lebih jelas dalam memahami materi tentang faktor yang mempengaruhi kualitas air. Ini kesadaran diri, yaitu bagaimana latihan kesadaran diri ini bisa dilakukan dengan body scanning, di mana kalian bisa berlatih untuk menyadari kondisi tubuh kalian. Itu. Jadi di dalam latihan body scanning ini, silakan kalian duduk yang betul, perhatikan, kemudian lakukan apa yang dikatakan oleh Bapak. Siap? Siap. Coba ambil posisi dulu, posisi yang rapi. Siap? Siap, Pak. Nah, perhatikan. Silakan kalian arahkan perhatian kalian pada bagian tubuh yang spesifik.
Bisa contohnya kalian melihat tangan. Silakan kalian tarik napas yang mendalam. Amati bagian tubuh untuk merasakan sensasinya. Tarik napas sambil perhatikan tangan kalian. Rasakan sensasi tubuh kalian. Selanjutnya, sadari apa yang kalian rasakan. Air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, atau vegetasi. Dari penelitian tadi yang cukup bumi, nanti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan secara liar sehingga mengurangi cadangan air dalam tanah. Yang kedua adalah pembukaan lahan dengan pembakaran hutan. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang ketiga adalah pembangunan jalan. Akibatnya air tidak bisa meresap di dalam tanah. Yang keempat adalah penghinaan padat penduduk. Pemukiman yang padat penduduk membuat daerah resapan semakin sedikit. Yang kelima adalah kurangnya daerah resapan yang menyebabkan air tidak bisa meresap ke dalam tanah dan hanya menjadi air permukaan. Petunjuk. 1. Diskusikan bersama kelompokmu. 2. Kerjakan tugas pada lembar kerja kelompok. 3. Presentasikan dan padatkan hasil diskusi kelompokmu. Ya, mau beli hitam. Kerjakan itu yang ini dulu. Kerjakan yang itu dulu, yang LKPD 2. Yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak adalah. Coba bacakan kelompok 1, jawabannya apa? Azka. Syarat-syarat air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Air yang digunakan harus jernih serta dapat mengeluarkan kotoran yang sempurna. Terdapat sebagai pengetahuan tambahan di beberapa penjelasan yang lain yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi bisa digunakan untuk melakukan deterjen. Air sudah hanya sedikit masih bisa akibatnya kemampuan mengangkat kotoran pada pakaian akan kurang. Mencuci pakaian dengan air sadah. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Silakan jawab kelompok 3. Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan? Upaya pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dengan Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Nah, sahabat guru SD, jadi terdapat 2 jenis teks yang akan kita pelajari, yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Teks fiksi adalah bacaan berisi cerita khayalan atau tidak nyata berdasarkan imajinasi penulis. Sedangkan teks non-fiksi adalah bacaan berisi cerita berdasarkan fakta dan kenyataan. Ciri-ciri teks non-fiksi,
Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku. Yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Yang keempat, ditulis secara urut dan biasanya memiliki sistematika atau aturan tertentu untuk menuliskannya. Sekarang di sini kita akan mempraktekkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak setelah pembelajaran. Jadi semua alat tulis jangan dipegang. Coba simpan dulu. Jadi dalam teknik stop itu yang pertama stop atau berhenti. Jadi kalian hentikan sejenak semua aktivitas, kemudian silakan duduk dengan posisi yang nyaman. Duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya. Badan tegak. Badan tegak, jangan membungkuk, tegap. Siap? Badan tegak, rileks, santai, tong tegang. Dan meletakkan kedua tangan di atas paha. Akan kalian tarik napas sedalam-dalamnya. Dengan hitungan 1, 2, 3, rasakan udara segar yang masuk ke hidung. Lalu hembuskan. Ulangi sampai 3 kali. Silakan kalian mengamati apa yang sedang dirasakan pada tubuh. Amati yang dirasakan oleh tubuh. Kemudian perhatikan, amati perut ketika kalian menarik napas dan membuang napas. Coba tarik napas. Tahan. Hembuskan. Hasil tugas yang sudah kalian kerjakan per kelompok. Tadi kan untuk tugasnya berbeda-beda. Ada yang membuat cerita, ada yang membuat tabel atau peta konsep, itu. Kemudian ada juga yang membuat deskripsi. Itu kan tergantung dengan kemampuan dan juga minat kalian. Sekarang selanjutnya silakan kalian kumpulkan. Coba sambil diperlihatkan hasil. Nah, duduk lagi ke kelompoknya. Nah, semuanya itu ambil. Itu yang bentuk yang cerita sini. Nah. Baiklah, setelah kalian bersama-sama membuat suatu kesimpulan dari apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, sekarang untuk lebih mengetahui tentang kondisi diri kalian, bagaimana setelah melakukan pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi cerita non fiksi dan juga apa? Tadi Fiksi. tentang faktor
faktor yang mempengaruhi Air. ya, air atau kualitas Air. Nah, selanjutnya silakan kalian menulis berdasarkan refleksi diri. Jadi apa yang kalian telah pelajari hari ini ditulis di buku. Coba untuk merefleksikan atau menggambarkan tentang apa yang ada di dalam pikiran kalian dan apa yang dirasakan melakukan berbagai macam kegiatan pada hari ini. Misalnya begini, Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan-kegiatan pada pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Yang kedua, dari kegiatan tersebut, manakah kegiatan yang menurut kalian paling disukai? Dan berikan alasannya mengapa memilih bagian pembelajaran itu. Tuh. Jadi itu beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan refleksi diri. Kemudian kegiatan apa yang kalian anggap mudah dan juga dianggap paling sulit untuk diikuti. Terus alasannya mengapa? Mana yang mudah, mana yang sulit. Terus alasannya silakan kalian pelajari lebih dalam di rumah bersama dengan orang tua. Baik itu menggunakan sumber belajar dari buku, bisa juga kalian mencari sumber-sumber belajar dari internet ataupun dari video-video seperti tadi, video pembelajaran bisa diperoleh di YouTube ataupun di media sosial. Kalian rapikan lagi peralatan sekolah, alat tulisnya dimasukkan, buku-bukunya dibereskan, serta memperhatikan kebersihan kelas sebagai bentuk tanggung jawab bersama dan kedisiplinan kalian. Coba kalau ada sampah diambil, dikumpulkan. Setelah kelas kita bersih, selanjutnya kita siap-siap untuk pulang. Dan tentunya berdoa dan berdoa sebelum kita pulang setelah pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan HM ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Dah, buat. Nah.